Selamat datang teman-teman semua. Saya Joti Fernando dengan 35 KIR 133 dari Universitas Udayana, Program Studi Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian Microsoft Project dalam perencanaan dan pengendalian suatu proyek, khususnya proyek konstruksi bangunan pada kali ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke software Microsoft Project nih. Oke, kita X dulu. Nah, untuk memulai kita membuat pekerjaan kita pilih aja di sini blank project. Dan di sini sudah masuk ke main interface kita di Microsoft Project. Dan di sini ada ribbon bar, toolbarnya di sini ada text, resource, report, project, view, help, Gantt chart. Ini formatnya buat Gantt chartnya. Terus ada file. Oke. Nah, terus ada di sini ada timeline di mana waktu kita mulai pekerjaan kita atau proyek kita. Kemudian ada di finish atau selesai proyek kita gitu. Kemudian ada Gantt chartnya di sini. Di sini ada tabel, di sini nanti ada sebuah chart nih. Oke, pertama kita akan mengatur terlebih dahulu. Di sini kita akan cek dulu apakah beberapa pengaturan harus diatur dulu, karena kadang beberapa Microsoft Project belum diatur. Nah, di sini general dulu. Ya, dari general tidak ada yang diubah. Kemudian dari display, di sini kita akan memakai currency-nya itu IDR, Indonesia Rupiah. Terus decimal digits-nya itu cuma 2, cukup. Terus schedule kita mulai dari Sunday pada Januari. Untuk default start time-nya ini pekerjaan kita mulai dari jam 8 sampai jam 17, jam 5, 8 jam. Jadi per hari kita bekerja 8 jam, dan per minggu di sini ada hours per week itu 40 jam. Mungkin itu aja yang perlu diatur. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai mengerjakannya. Sini ada task ini. Sini kita tempat naruh WBS kita yang telah kita bikin. Namun untuk contoh, saya akan mempersingkat saja WBS-nya. Jadi mungkin saya pakai segini dulu sampai pekerjaan fondasi. Kemudian kita paste. Oke, kita ambil ini sedikit. Nah, pada text name ini kita akan membuat hierarki pekerjaannya, karena pekerjaan persiapan itu adalah induk dari berbagai pekerjaan seperti pengukuran dan pemasangan bopeng, pembersihan, kemudian pembuatan satu buah kotak adukan, izin membangun bangunan, kemudian pemasangan listrik, sampai pengadaan air kerja. Gitu. Jadi kita buat aja, kita blok sampai pengadaan air kerja, kemudian kita indent text. Otomatis di sini akan menjadi induk dari pekerjaan kita. Tuh. Kemudian di sini juga sama, ini induknya, kemudian ini pekerjaannya. Kemudian untuk pekerjaan fondasi. Nah. Selanjutnya sebelum untuk duration, di sini ada, maksud saya di sini ada duration waktu kerja. Kemudian ada waktu startnya, waktu finishnya, kemudian ada predecessor. Sudah seperti ini, kita tinggal sebelum itu kita harus mengatur waktunya, waktu kita kerja di change working time. Nah, di sini ada exception. Nah, ini fungsinya untuk kita ketika ada di mana hari terdapat tanggal merah. Nah, kita bisa masukkan tanggal merah tersebut di sini. Nah, contohnya kita kan mulai dari Januari 2026. Pada 2026 tanggal
16 itu tanggal merah. Nah, kita bisa klik di sini tanggal merahnya itu apa, misalkan right. Nah, kemudian tinggal klik aja di sini, udah otomatis input tanggalnya. Kemudian untuk yang work weeks ini, nah di sini kita mengatur hari kerja kita. Jadi saya mau semua tidak ada hari libur, set days in the specific working time. Nah di sini kita mulai dari jam 8 AM sampai jam 12. Nah kemudian kan habis dari jam 12 itu ada istirahat makan. Kemudian kita lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 5 aja. Dah situ. Terus kita okein. Nah, sudah. Terus kita pakai standar. Oke. Terus kita oke. Selanjutnya kita akan menambahkan dulu sebelumnya, menambahkan kolom. Ini bisa kita custom fields. Nah, kemudian kita tambahkan dulu kolom volume. Volume itu kan berhubungan dengan number, angka. So kita rename sini. Terus kemudian selanjutnya kita akan membuat satuan itu teks. Oke, kemudian kita ke cost supaya kita bisa jadiin harga per. Oke, tambah lagi untuk harganya saja. Nah, untuk harga ini kita kasih formula. Kita insert dari volume kan dari number, kemudian kita kasih number, kemudian volume, kemudian dikali dengan harga satuan tadi kita cari di cost, terus custom cost harga satuan. Nih, terus kita klik OK. Will be there because of value. Jangan lupa di roll up di sana. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom-kolom yang tadi telah kita buat. Custom kolom yang telah kita buat. Caranya adalah kita add kolom sini, cari terus kita cari lagi sini satuannya, terus kita cari lagi sini harga satuan, dan kita cari di sini harga. Nah, kita sudah dapatkan beberapa pengelompokan yang telah kita buat tadi di kolom. Itu ada duration, start, finish, predecessor, resource name kita taruh belakang dulu. Terus start, finish, predecessor kita taruh di bagian depan dulu. Oke, nah lanjut. Kita tinggal input saja dari RAB kita. Sebelumnya saya telah membuat WBS-nya, yang tadi WBS yang dibuat. Kemudian tinggal input saja volume satuan dengan harga satuan. Kita input volume dan satuan dulu. Mau input satu-satu juga bisa, tapi bisa sini sekaligus. Kita pastekan spesial di sini. Dan text data, oke. Nah, sudah terinput semua, tinggal harga satuannya. Harga satuan bisa terinput di sini. Copy, kemudian kita paste di sini.
Nah, otomatis di sini sudah akan muncul harganya karena kita sudah memberikan formula yang tadi, formula dengan cara harga satuan dikali volume. Oke, selanjutnya kita save dulu ini. Di sini project tabel di tables, kemudian kita save files as a new table, kemudian sini RAB NS oke. Di sini sudah ada. Jadi kita sudah memiliki RAB di sini, di RAB di Microsoft Project. Selanjutnya kita akan memasukkan resource. Jadi kita memasukkan resource itu atau material dan bahan itu di resource sheet sini di view resource sheet. Nah, di sini kita akan memasukkan bahan dan material yang akan kita butuhkan dalam project. Nah, di Excel RAB saya sudah ada daftar bahan dan materialnya karena kita memasukkan beberapa saja item pekerjaan, jadi kita memasukkan juga beberapa saja sebagai contoh. Jadi di sini kita akan copy saja di kemudian kita mungkin sampai ke sewa perakitan baja doang, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di resource sheet, paste special text level. Oke, langsung muncul berbagai macam kolom. Di sini ada type, kemudian material, initial, group, max, kemudian grade. Nah, di sini kan sudah ada materialnya, material dan bahan. Nah, kita itu harus pilih salah satu, pilih satu-satu maksudnya. Jadi kayak misalkan nih, pekerja tipenya tipenya Word. Tapi kalau misalkan mungkin sekalian saja. Nah, kalau misalkan ini air, tanah huruf pilihan dan lain-lain sebagainya, itu kan tipenya tipe material. Kita harus ganti ini tipenya material. Atau kita bisa ubah ini tinggal di blok saja kira-kira yang mana material kita harus pisahkan. Nah, ini material sampai kapur, kemudian kita itu kita pilih information, klik kanan, kemudian information. Nah di sini kan ada type nih, type. Kita ganti aja ke material. Kemudian ada lagi, oke. Nanti akan otomatis berubah menjadi material. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya masukkan saja satuannya, jangan lupa. Satuannya dulu berarti ya. Mungkin satuannya dari sini. Langsung aja di material. Oh, di sini, maaf. Mungkin. Oh, ini nggak ada liternya. Jadi ini. Air. Ya, mungkin segini dulu. Ya, kita lanjut aja. Ukuran. Oke, di maksimal units ini
kita akan memasukkan jumlah maksimal sumber daya tipe work yang kita punya. Nah, di sini kan misalkan ada pekerja, tukang gali, mandor. Bisa kita punyanya ini 100%, 60 lah. Kita punya 60. Yang terlalu gede. Mungkin kita punyanya mungkin 20 pekerja. Nah, 20 pekerja ini total dari yang kita punya. Mungkin kita bisa masukin juga galiannya. Ini 2000, ini maksudnya 20 pekerja. Kemudian ini mandornya mungkin 4 atau 5. Sesuai pekerjaan gitu. Sudah sampai situ, selanjutnya kita akan memasukkan harga satuan. Nah, untuk itu kita tinggal paste saja di sini. Selanjutnya paste di kolom state rate. Oke. Di sini sudah, tinggal yang lainnya. Jadi dari air ya. Dari air sampai ke sini. Oke. Ya, mungkin sampai sini aja. Oke. Nah, udah sampai sini, kita balik lagi ke Gantt chart-nya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan resource yang telah kita buat tadi ke dalam masing-masing item pekerjaan. Nah, contohnya saya akan ambil contoh di penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Pertama, kita klik dulu item yang mau kita masukkan resource-nya, kemudian kita ke menu tax, kemudian kita ke details. Nah, di sini sudah kelihatan. Misalnya kita akan milih di sini resource name-nya. Nah, resource name-nya ini yang mana yang dimasukin? Balik lagi, kita akan melihat AHSP. AHSP yang rekap. Ini AHSP nih. Ini penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Nah, di uraian terdapat tenaga kerja, yaitu pekerja dan mandor, kemudian bahan nggak ada, peralatan nggak ada. Oke, dapat disebutkan bahwa ini manual. Kita pilih saja dua ini, pekerja dan mandor. Kita balik lagi ke Microsoft Project-nya, kemudian kita ketik pekerja. Oke, pekerja. Kemudian units di sini, unitsnya itu 100%, 400. Nah, 400% saja. Artinya itu pekerja yang melakukan pekerjaan item pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah itu sebanyak 4 orang gitu. Kemudian kita tambahkan juga mandor lapangan boleh. Kemudian kita pakai saja 1 gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat kesimpulan bahwasanya kan satu hari 8 jam bekerja kita tadi di setting sebelum membuat Microsoft Project ini. Kita telah setting bahwasanya kita akan bekerja 8 jam per hari. Nah, di sini masih 32. Nanti kalau misalkan saya merubah durationnya di sini akan berubah lagi. Misalkan saya ubah ke 10 hari.
Nah, di sini dikali 10 hari lagi, jadi 320 jam gitu. Jadi mungkin kita okekan saja. Oke. Jadi ini udah masuk kan? Oke. Nah, kita close lagi detailsnya. Jadi item pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah sedalam 2 meter ini sudah ada resource-nya. Sekarang kita coba untuk naruh durasi kerjanya ya. Mungkin kita taruh di sini. Setelah kita masukkan resource-nya tadi di 3 hari. Oke, enter. Nah, di bagian kanan di diagram tersebut ada tulisan pekerja 400% mandor lapangan. Mandor lapangan 100% maksudnya. Maksudnya itu contohnya kalau misalkan kita masukkan durasinya tanpa memasukkan resource-nya, akan dihasilkan seperti ini. Seperti di atas, tidak ada keterangannya di sini mau pekerja berapa, karena kita memang belum memasukkan resource-nya di sini. Jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah menentukan durasi. Nah, durasi ini tidak asal ditentukan, jadi kita harus menghitung juga durasi. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau menghitung durasi pekerjaan. Yang pertama adalah volume pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah produktivitas. Yang ketiga adalah jumlah pekerja gitu. Jadi pertama kita akan melihat AHSP. Contoh, saya ingin ini aja deh. Saya ingin menentukan durasi pekerjaan penggalian 1 meter ini. Nah, di sini sudah ada AHSP-nya maksud saya. Jadi cara menghitungnya adalah koefisien ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan saja koefisien ini. Atau kita sum ini. Oke. Nah, habis itu koefisien ini dikalikan dengan volume pekerjaannya. Jadi anggaplah kita kalikan ini dengan volume pekerjaan. Nah, perlu diperhatikan ini volumenya meter kubik, meter pangkat 3. Jadi kita harus menghitung volumenya itu dalam meter pangkat 3. Kita ke volume. Nah, di sini penggalian, kita lihat penggalian 1 meter kubik tanah biasa dalam 2 meter. Totalnya adalah 12, setelah dihitung ya, 12,87 meter kubik. Jadi kita tinggal taruh saja di sini. Nah, di sini. Habis itu kita kalikan lagi. Kalikan ini dikalikan dengan ini dan dengan ini. Nah, ini adalah produktivitas. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk penggalian ini akan ada tenaga kerjanya, ada 2, pekerja dan mandor. Kita bisa taruh aja misalkan seingin kita gitu ceritanya. Mungkin pekerja 3, mandornya 1 gitu. Kemudian kita sum di sini. Jadi total tenaga kerja yang kita butuhkan, yang kita alokasikan maksud saya, itu adalah 4. Nah, kita coba dengan cara kita buat durasi dulu biar nggak bingung. Durasi itu ini dibagi dengan ini kan sama dengan 3. Nah, ini kan desimal, dan mungkin durasi itu desimal karena kita ngitungnya per hari kan, per hari. Jadi kita bulatkan ke atas, round up nih, kita bulatkan, terus kita pilih angkanya dengan titik koma, kemudian kita klik 0. 4 hari. Jadi total untuk galian itu 4 hari. Nah, baru kita bisa masukkan ke Microsoft Project-nya. Nah, ini baru jelas. Oke. 4 hari di sini akan nambah ya, karena di sini kita setting hari gitu. Nah, kemudian predecessor. Apa itu predecessor? Predecessor itu semacam
semacam hubungan antar item pekerjaan gitu maksud saya. Jadi contohnya begini, kalau misalkan saya masukkan angka 7, angka 6 maksud saya, angka 6 di sini, itu maknanya pekerjaan 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter saya baru bisa mulai dikerjakan setelah pekerjaan yang ID-nya 6 ini, ID-nya ini apa? Yaitu pengadaan air misalkan. Itu selesai. Oke. Nah, di sini predecessornya itu 6. Tapi kalau kita pakai logika ketergantungan, kan kalau misalkan kita belajar logika ketergantungan itu ada FF, finish to finish, start to start, finish to start, start to finish. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau memakai itu, contoh, kita mau melakukan pengecoran nanti kerja. Nah, kita anggap aja pekerjaan nanti kerja itu selesai dalam 2 hari atau 3 hari deh. Nah, saya mau hubungin dengan apa? Yaitu hubungin dengan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan gitu. Apa itu? Yaitu penggalian. Karena kita harus gali dulu baru bisa kita ngecor untuk nanti kerja ya. Untuk nanti kerja fondasi gitu, kita harus gali dulu tanahnya baru kita bisa ngecor. Nah, jadinya kalau misalkan kita pengen ngecor setelah pekerjaan penggalian selesai, kita tinggal masukkan angka ID dari penggalian 1 meter kubik tanah, yaitu 8. Nah, kemudian kalau saya pengen untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, saya pengen ketika pekerjaan penggalian ini telah selesai, sekitar 60% mungkin, 60% selesai gitu, saya pengen pekerjaan pengecoran nanti kerja ini dimulai. Itu gini caranya. Jadi kita tinggal tambahkan huruf FS, yaitu finish to start, kemudian kurang, kemudian 40%. 40% ini sisa pekerjaannya. Saya pengen 60% pekerjaan selesai baru kita mulai. Nah, 40% itu adalah sisa kerjaannya gitu. Jadi kita enter, nah baru gini. Bisa dilihat langsung dengan mata sendiri-sendiri ya. Bisa dilihat ini finish, ini start dari penggalian, ini finish. Nah, untuk start dari pengecoran lantai kerja itu dimulai di tengah-tengah sini, yaitu sekitar 60% dari sini lah, 40% dari sini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa atur juga predecessornya sesuai logika-logika dan metode-metode kerjanya ya. Jangan lupa untuk memperhatikan juga metode kerjanya agar kita bisa menentukan predecessor itu dengan baik dan benar. Oke, durasi sudah, predecessor sudah, kemudian waktu itu otomatis. Kemudian volume, RAB, oke, resource juga sudah. Baik, selanjutnya di sini saya sudah menyelesaikan. Kebetulan ini adalah tugas mata kuliah manajemen konstruksi saya. Saya sudah membuat semuanya dari resource-nya, dari volume, dari unit, duration, saya sudah hitung dengan memperhatikan volume, durasi pekerjaan, kemudian saya memperhatikan koefisien tenaga kerja, produktivitas, jadi tidak asal dalam menentukan duration apalagi. Kemudian di sini kita akan menentukan critical path atau memperlihatkan critical path-nya. Nah, critical path-nya ini sendiri itu apa? Nah, critical path itu artinya itu lintasan kegiatan terpanjang dalam proyek. Nah, critical path ini adalah menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan gitu. Jadi kalau critical path, kalau item-item pekerjaan yang termasuk dalam critical path itu mengalami keterlambatan, dapat dipastikan 100% bahwasanya keseluruhan proyek itu akan mengalami keterlambatan juga. Jadi masing-masing item pekerjaan di critical path ini, jadi dia itu tidak mempunyai float atau waktu kelonggaran gitu. Jadi ya kalau misalkan terlambat ya terlambat semua gitu. Nah, cara menampilkannya adalah mungkin kita ubah dulu tampilannya ke menu format. Format mana yang format? Oh, ini. Kemudian kita ke text style.
Oke, kita cari critical text. Nah, kemudian kita colornya ganti aja jadi merah. Nah, mungkin itu saja. Oke, kita okein saja. Submit. Nah, kemudian format lagi, check critical text nih. Nanti di samping ini harusnya ada critical path. Oke, mari ya. Critical path-nya. Oh, ini nggak ada critical path. Jadi kalau misalkan kita tadi pencet ini text style itu, terus kita ubah ke critical text, kemudian kita ubah warnanya, kemudian pencet OK, nanti item-item pekerjaan yang termasuk ke dalam critical path itu akan berwarna merah. Nah, masalahnya di pekerjaan saya ini sepertinya tidak ada critical path yang muncul, jadi dapat ditemukan di sini tidak ada critical path. Nah, kalau misalkan saya klik nih centang, harusnya kalau saya ada critical path, diagram-diagram ini yang termasuk ke dalam critical path itu akan berwarna merah. Namun di sini masih biru semua sehingga tidak ada critical path-nya. Nah, kalau misalkan saya coba di pekerjaan MS Project saya yang lain, di sini ada mungkin kita ke menu cat formatnya, kemudian kita ubah sini, seharusnya berubah ya. Oh, sini semuanya critical path. Justru di sini semuanya critical path. Jadi seperti itu mungkin. Nah, di sini ada yang bukan critical path. Ini pekerjaan apa ya? Oh, saya lupa untuk. Saya salah. Maaf. Oke, kita ulang lagi. Critical text-nya, kemudian kita benar. Nah, sini adalah pekerjaan yang mengalami critical path. Nah, di sini ini kayak seperti pekerjaan kolom, pekerjaan balak itu masuk ke critical path. Jadi nggak boleh ditunda, harus selesai sesuai jadwal. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ini pekerjaan rangkap tuh nggak ada critical path, jadi bisa ada floatnya, ada waktu longgarnya. Oke, nah tahap terakhir adalah memperlihatkan kurva S. Pertama kita ke report, kemudian kita ke resources, kita ke cost, kemudian cash flow. Nah, di sini ada kurva S-nya, kemudian ada cost ya. Jadi total biaya pembangunan rumah 2 lantai saya ini sebesar 1.090.000.000. Oke, kemudian bisa dilihat di sini juga kurva S saya. Nah, di sini lumayan cukup cepat ya pada tahap persiapan gitu. Jadi tahap persiapan cukup cepat sehingga grafik yang diperlihatkan adalah seperti ini. Dia curam ke sini, terus baru landai. Oke. Yang di sini ada nama total dari tiap-tiap induk pekerjaan. Misalkan pekerjaan persiapan itu kita menggunakan 20 juta rupiah untuk pekerjaan persiapannya saja. Kemudian ada lagi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan atap. Dan mungkin ini masih kurang optimal dan kurang sempurna karena dari awal memang WBS yang saya buat memang kurang detail dan kurang terstruktur juga. Makanya mungkin dari summary-nya ini kurang bisa dijadikan acuan. Tapi begitulah proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kritik dan saran saya terima di kolom komentar. Semua demi belajar. Peace out.